Satpam FKIP Ciwaru dari 2017 akhir, berarti 2018 awal ya. Skill saya di pihak keamanan. Selain jadi satpam, nggak ada. Pengennya sih jadi dosen. Ya. Keluh kesahnya untuk di FKIP itu mahasiswanya agak susah kalau dibilangin ya. Kalau misalkan dibilangin untuk jangan sampai malam-malam, tetep aja malam-malam nongkrongnya ya. OP-nya di kampus FKIP ya. Kan ketika mahasiswa malam-malam itu kalau dari rektor itu seharusnya jam 9 malam. Kita sedang ibaratnya menyuruh Anda pulang. Ya cobalah pulang, lebih baik sikapnya lah, maksudnya jangan ya Pak nanti Pak, ya Pak nanti Pak, ya Pak nanti kan gitu kan gitu. Apalagi kalau lagi ada acara musyawarah atau ibaratnya apa ya, rapat ya kan, yang rapat pejabat aja paling juga 2 jam. Ini mahasiswa dari jam 7 sampai jam 7 pagi sampai jam 9 malam, yang dirapatkan apa ya kan, pejabat yang cari uang, ibaratnya kayak orang tua Anda yang menjabat, ibaratnya pejabat itu kan paling 2 jam, paling lama 3 jam, itu yang menghasilkan uang. Mahasiswa ya hanya rapat ibaratnya apa sih, HMJ lah apalah, itu kok kenapa dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, kadang-kadang jam 10, itu yang dirapatkan apa dan hasilnya apa gitu kan. Kalau kayak kita ibaratnya pejabat atau orang-orang tua kalian ada rapat, itu kan ada hasilnya, yaitu uang untuk membiayai kuliah Anda, jajan-jajan Anda, membiayai kos-kosan Anda, ya kan. Nah, sedangkan mahasiswa di sini kan rapat kayak macam HMJ itu kok sampai berjam-jam, sampai berhari-hari, nggak kelar-kelar. Itu hasilnya apa? Itu loh. Anak saya kuliah di sini, nitip Pak kos-kosannya yang deket di mana, karena supaya anak saya itu terpantau oleh Bapak. Kalau bila mana ada apa-apa, telepon ke saya Pak. Itu dari pihak orang tua Anda. Tapi kan ya gimana ininya lagi kan ke Anda, ke mahasiswinya atau ke mahasiswanya kan gitu. Makanya jangan mentang-mentang ngekos bebas kayak burung lepas gitu kan. Harus tahu lah, harus tahu waktu, namanya kita juga masih muda, sama harus tahu waktu lah, dan ingat sama orang tua yang nguliahin, yang biaya kuliah, yang ya kalau kita sih nggak jadi masalah, cuma kan kita juga sama hampir mirip dengan Anda ya kan, saya juga punya anak gitu kan. Yang paling berkesan mahasiswi atau mahasiswa di FKIP ini, kalau mahasiswanya ganteng-ganteng, kalau mahasiswinya cantik-cantik, lingkungan kerja nyaman, dan yang kedua ya saya juga mohon ke mahasiswa atau mahasiswi, mohon hargailah tugas kita. Maksudnya hargailah tugas kita itu kita saling bantu membantu lah. Maksudnya kita saling bantu membantu itu jangan sampai ada apa ya namanya, perceklisan atau perdebatan antara pihak keamanan dan mahasiswa. Jangan sampai ibaratnya ada keributan lah. Kalau kita menegur, berarti ya itu sudah SOP kita, ya kan? SOP kinerja keamanan di kampus FKIP Ciwaru ini. Jadi jangan sampai bersentuhan lah, maksudnya bersentuhan itu jangan sampai bermusuhan antara pihak keamanan dan mahasiswa atau mahasiswa. Kejadian horor atau aneh banyak aja. Kemarin malam Jumat ya, itu dari mahasiswa PNF itu menemukan ada sosok, katanya ada orang di CA lantai 2 gitu kan, sosok seseorang di lantai 2 di gedung CA
kata mahasiswa PNF ya. Tapi ternyata kita selidiki, ruang itu terkunci, tidak ada satu orang pun. Itu kalau yang kita temukan di area lingkungan itu hanya bau-baunya aja. Bau harum ada, bau singkong bakar juga ada. Jadi berbagai macam jenis bau-bauannya. Bau hanyir juga ada, bau hanyir darah ya ada. Cuma kan kita diam-diam aja. Bukannya kita menakut-nakuti mahasiswa ya. Memang di setiap area lingkungan, jangankan kok di kampus, di rumah kita sendiri pun ada. Gitu. Karena itu juga mungkin ya entah nenek buyut kita atau nenek-nenek kita yang sudah nggak ada, yang sudah mendahului kita kan gitu. Siapa tahu kan nengok cucunya atau nengok buyutnya kan gitu. Kalau mahasiswanya, kalau untuk mengganggu horor itu saya rasa hanya sekali ya, kesurupan ya, di dekat depan gedung Rusunawa di saung itu, saung apa, gazebo ya, hanya itu aja, satu perempuan kalau nggak salah. Ya, kita obatin lah, kita apa namanya, kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, sama kita basuh mukanya kan. Nggak ada, selama ini nggak ada, udah hanya itu aja. Yang sulit yaitu sulitnya hanya untuk mengatasi itu mahasiswa aja yang pada nongkrong, apalagi mahasiswa alumni ya, terus mahasiswa yang semesternya sudah tinggi ya, yang tinggi nggak lulus gitu, maksudnya sampai 12 sampai 10 ya kan, itu kan mahasiswa senior ya kan. Itu yang kadang susah untuk kita ajak bekerja samanya, maksudnya untuk sudahlah jangan di kampus, itu sudah malam kan gitu ya kan. Jadi apa ya, mahasiswa alumni sama mahasiswa senior itu tidak mengajarkan ke adik kelasnya, ke adik semesternya, harusnya ngajarinya yang benar dong. Kalau mahasiswa alumni sama mahasiswa yang semester tinggi ya, yang semester atas, yang mahasiswa tua lah ibaratnya gitu ya kan, harusnya bisa mengajari lah ke adik-adiknya. Jangan bikin contoh, malah bikin contoh jelek gitu. Harusnya bisa mengajari maksudnya, oh iya kedisiplinan di kampus itu apa ya kan. Jangan memberi contoh yang jelek. Disiplin, maksudnya disiplin waktu itu ya kan. Kadang-kadang ada mahasiswa alumni, mahasiswa cowok itu nongkrong di sini malah ngajaknya minum, mabok sama adik-adik angkatnya, adik-adik kelas, adik-adik semesternya ya. Harusnya kan yang namanya alumni itu bisa mencontoh yang lebih baik gitu tuh kan. Nih saya nih alumni sini, saya sudah kerja di sini, harusnya kan gitu. Jangan mencontoh ini bawa minuman, mabok bareng, jangan seperti itu ya kan. Kebanyakan alumni itu seperti itu ya. Kalau satu duanya kita nggak bisa disebutkan ya. Saya harap hanya itu aja kepada pihak ya, dosen atau kajur, harus bisa saling kerjasama lah dengan security atau pihak keamanan. Karena kadang-kadang pihak dosen atau kajur itu kadang-kadang ya mentang-mentang dia ketua jurusan, kadang-kadang dia dosen, dia seenaknya, Pak saya dosen sini Pak, gitu kan, bahasanya itu. Atau di dalam hati juga, iya sih dosen, kan gitu kan. Ya kita saling menghormati lah. Namanya manusia itu kan, manusia itu punya apa ya, jiwa sosial ya, sifat sosial atau jiwa sosial ya gitu kan. Jadi saling tolong menolong, saling menghargai ya kan.